Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat GPP Sawahan. Saat hari ini kita akan bersama-sama kembali dalam ibadah kategorikal ministry KKR. Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kasih setia, anugerah Tuhan yang menaungi setiap kami. Kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan, dan malam hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menolong setiap kami yang mendengarkan malam hari ini.
supaya kami boleh diberikan kekuatan untuk menghadapi hari esok bersama dengan Tuhan. Sebab yang kami yakini Engkau Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ke-14. Dan saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan malam hari ini, yaitu tentang Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai 14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, Ya Allah, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, yang nats firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini adalah bagaimana ketika Tuhan menguji iman atau kepercayaan Abraham kepada Allah. Bagaimana takut akan Allah dari seorang Abraham itu diuji oleh Allah. Dan Abraham membuktikan bagaimana kesungguh-sungguhannya, kelekatannya dengan Allah, dengan Tuhan, mampu menurunkan berkat dari Allah kepada Abraham dan anak cucunya. Bapak Ibu, seringkali ketika kita berdoa akan sesuatu hal yang kita butuhkan atau yang kita inginkan, kita selalu berkata dan mengimani kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan. Jehovah Jireh. Tidaklah salah Bapak Ibu, karena ini adalah satu bentuk pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Atas setiap hal-hal yang saat ini kita doakan, atas setiap hal-hal yang saat ini kita pergumulkan, dengan iman kita berkata kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan, atau Jehovah Jireh. Namun dalam nats firman Tuhan pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tuhan menyediakan apa kepada Abraham? Dan bagaimana Jehovah Jireh atau Tuhan yang menyediakan itu bekerja atas umatnya.
Bapak Ibu, kita akan melihat bersama-sama di ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, antara ayat pertama dengan ayat yang ke-14 ini adalah ada satu kesinambungan atau hubungan yang kuat. Bagaimana Tuhan menyediakan adalah ketika Tuhan melihat setelah semuanya itu terjadi atas Abraham, lalu Tuhan menguji iman kepercayaan Abraham. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat dengan seksama bahwa konteks atau arti kata Tuhan menyediakan dalam kisah Abraham ini adalah berkaitan dengan iman Abraham, berkaitan dengan kesungguh-sungguhan Abraham yang dilihat oleh Allah. Jadi ketika Tuhan menyediakan pada saat kisah Abraham bukan berbicara masalah berkat, bukan berbicara masalah materi, bukan berbicara masalah pergumulan-pergumulan yang dijawab Tuhan. Tuhan menyediakan, bukan berbicara apapun yang saat ini menjadi kebutuhan kita, lalu kita doakan di hadapan Tuhan. Namun Tuhan menyediakan di sini berbicara tentang bagaimana pribadi Tuhan sendiri menjadi jawaban iman, kepercayaan, atau kesungguh-sungguhan dari seorang Abraham. Kalau kita membaca di ayat yang pertama, di sana dikatakan setelah semuanya itu artinya ada banyak ujian, ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal sulit yang dihadapi oleh Abraham sebelumnya. Tetapi Tuhan menguji lagi. Tuhan memberikan ujian kepada Abraham, dilihat imannya. Dan ini menjadi satu titik puncak hal berat yang harus dihadapi oleh seorang Abraham. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Kalau kita diminta untuk diserahkan atau melepaskan apa yang paling kita ingini saat ini juga susah. Apalagi seorang Abraham. Abraham menginginkan dan mendoakan seorang anak 25 tahun. Bahkan dia menyadari bahwa gak mungkin Tuhan berfirman bahwa saya akan mengandung seorang anak laki-laki dan anak laki-laki ini menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Keturunannya akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Sedangkan 25 tahun tidak ada jawaban atau tidak ada tanda-tanda bahwa istrinya Sarah akan hamil. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Melalui kisah Abraham ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa iman kita, kesungguh-sungguhan dan kelekatan kita kepada Tuhan akan Tuhan lihat dan Tuhan akan mengujinya. Yang pertama adalah Bapak Ibu di ayat yang kedua. Bagaimana Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh atas setiap kita atau umatnya. Yang pertama adalah Tuhan menyediakan ketika kita tidak terikat dengan apa yang kita kasihi di dunia ini. Di ayat yang kedua saya akan membacakannya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Persembahkanlah anakmu Ishak, anak yang kau kasihi, anak tunggal itu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita menyimak kisah Abraham di sebelum pasal-pasal sebelumnya, di sana diceritakan bagaimana pergumulan berat Abraham menanti untuk mendapatkan keturunan dari istrinya Sarah. Dia harus melewati berbagai hal yang berat yang harus dilalui. Bahkan ketika dia berada di Mesir, dia mencoba untuk melakukan kesepakatan dengan istrinya agar dia tetap hidup dan tidak dibunuh. Dan ini menjadi pergumulan yang berat secara mental untuk seorang Abraham. Walaupun di dalam Alkitab tidak dicatat secara tertulis bagaimana keadaan atau situasi atau psikis seorang Abraham pada saat itu melalui ini, tetapi kita yakin bahwa ini adalah hal yang berat. Namun kita melihat bahwa Tuhan menyediakan ketika kita tidak terikat dengan apa yang kita kasih di dunia. Termasuk Abraham dan anak yang dikasihi, anak satu-satunya, anak tunggal yang sudah dipergumulkan atau yang dirindukan sekian lama. Bukan 1, 2 tahun, 10 tahun, 25 tahun
menanti dengan istrinya Sarah. Bapak Ibu, apa yang saat ini mengikat kita atau apa yang saat ini begitu kita kasihi? Pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, atau harta benda yang Tuhan percayakan atau titipkan kepada kita, atau jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun yang saat ini kita kasihi Bapak Ibu, ingatlah bahwa Tuhan menyediakan ketika kita mau melepaskan dan tidak terikat dengan apapun yang kita kasih di dunia ini. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak memiliki ketergantungan, kita tidak memiliki keterikatan secara utuh kepada hal-hal yang kita kasih di dunia ini, termasuk manusia, termasuk sesama kita. Kalau sampai apa yang kita kasih di dunia ini menggantikan pribadi Tuhan yang seharusnya ada dalam hidup kita, dalam pikiran kita, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan akan menyediakan bagi kita? Sedangkan kita masih mengikatkan diri dengan apa yang kita kasih di dunia ini, termasuk materi, termasuk harta, termasuk jabatan, dan hal-hal apapun saat ini yang kita kasih. Memang tidaklah mudah Bapak Ibu, karena semua itu kita anggap sebagai berkat anugerah yang Tuhan percayakan. Termasuk berkat, termasuk orang-orang yang kita kasihi, itu adalah berkat anugerah dari Tuhan. Namun jangan sampai orang-orang yang kita kasihi ini menjadi sesuatu yang mengikat hidup kita, membuat kita tergantung kepada mereka. Kalau misalkan kita kehilangan pasangan kita atau kehilangan harta benda yang paling kita jaga saat ini, kita ambyar atau kita stres atau kita menjadi depresi. Beberapa orang, beberapa headline news berita banyak sekali bermunculan bahwa ketika anak-anak muda atau ketika anak-anak muda, generasi muda sekarang, ketika mereka kehilangan kekasihnya atau yang bahkan belum berstatus sebagai suami istri, mereka sudah merasa bahwa dunianya hilang, hampa, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa hidup tanpa kamu. Bapak Ibu, mungkin ini tampaknya lucu, tetapi ini sangat berbahaya karena kita atau karena mereka sudah mengikatkan diri mereka dengan sesama mereka atau pasangan mereka atau orang-orang yang mereka cintai. Jadi ketika itu dilepas atau mereka kehilangan pasangan mereka, seolah-olah dunia sudah tidak ada harapan lagi. Makanya banyak beberapa generasi atau anak-anak muda menjadi bunuh diri, depresi, menjadi pengidap-pengidap ODGJ dan lain sebagainya. Karena tidak sanggupnya mereka kehilangan apa yang mereka kasihi. Bahkan beberapa orang melakukan tindakan-tindakan kriminal karena harta atau materi atau bahkan jabatan yang mereka inginkan saat ini diambil orang atau dilepaskan. Mereka melakukan tindakan kriminal seperti membunuh atau melakukan hal-hal kejahatan lain. Ini menjadi bukti bahwa manusia masih mengikatkan dirinya dengan apa yang dikasihi di dunia ini. Mungkin juga termasuk Bapak, Ibu, dan saya saat ini. Tanpa kita sadari apa yang mengikat kita. Handphone, kalau kita tidak ada handphone mungkin hidup serasa mati. Uang, kalau kita tidak ada uang serasa tidak bisa melakukan apapun. Pasangan, kalau tidak ada pasangan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, itu adalah sesuatu hal yang mengikat kita di dunia ini. Dan Abraham, Tuhan melihat apakah anak satu-satunya, anak yang sangat dikasihi, anak tunggal dari Abraham dan Sarah ini. Ketika Tuhan menyuruh untuk mempersembahkan, apakah Abraham waktu itu menolak? Apakah Abraham waktu itu memberontak? Apakah Abraham waktu itu memprotes kepada Tuhan? Abraham hanya berkata, iya Tuhan. Artinya apa yang Tuhan mau Abraham melakukan. Dan ini membuktikan bahwa Abraham tidak terikat dengan apa yang begitu dikasihi, yaitu anaknya. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan tidak tergantikan dengan posisi apa yang Abraham saat itu kasihi, yaitu anaknya Ishak. Abraham tetap mengikatkan diri atau melekatkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Bapak, Ibu, dan Saudara memilih untuk melekatkan hidup kepada Tuhan, apapun yang kita kasih di dunia ini, ketika itu hilang, ketika itu diambil oleh Tuhan, ketika itu lepas daripada kita, kita tidak akan
kehilangan harapan. Kita tidak menjadi orang yang depresi, seperti tidak ada harapan, atau orang yang sangat berputus asa, atau memilih jalan lain yang konyol atau yang jahat. Tetapi ketika kita melekatkan hidup kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, saat hal-hal yang kita kasihi di dunia ini lepas dan hilang dari kita, kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita akan menjalani sesuatu itu dengan hikmat Tuhan, menuntun kita untuk tetap kuat menjalani hari demi hari. Ada sesuatu hal yang akan menjadi pelajaran bagi kita ketika kita kehilangan hal-hal yang kita kasih atau hal-hal yang berharga bagi kita di dunia ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu saat ini? Apakah kita begitu stres, begitu depresi, begitu kehilangan harapan ketika hal-hal yang kita kasih di dunia ini hilang atau lepas atau diambil oleh Tuhan? Mari selidiki bersama-sama hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan bekerja atas umatnya. Yang kedua adalah dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Di ayat yang ketiga, pasal 22, saya akan membacakannya. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang diikatkan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, jelas di sana bahwa ditulis keesokan harinya, besoknya, setelah malam hari Tuhan berfirman kepada Abraham, esoknya, besoknya, tidak pakai menunggu waktu lama Bapak Ibu. Segera dan bersegera Abraham melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin kalau Abraham kisahnya ada di generasi sekarang atau di zamannya kita, mungkin orang akan berpikir 1000 kali, ini tampaknya hal yang konyol untuk dilakukan. Masa iya? Atau mungkin berpikir 1000 kali untuk melakukan dengan segera. Ya, besok kan bisa. Masih ada waktu lagi. Tetapi tidak dengan apa yang dilakukan Abraham, Bapak Ibu. Abraham melakukan apa yang Tuhan mau saat itu juga dengan segera. Sebagai manusia, mungkin Bapak Ibu dan saya, kita memiliki keterbatasan di dalam melakukan kehendak Tuhan sampai hari ini. Perintah Tuhan dalam hukum tertulis Alkitab, di dalam peringatan-peringatan Tuhan yang begitu banyak yang harus kita lakukan, mungkin cukup melelahkan secara batin kita, secara pikiran kita, secara jiwa kita. Karena banyak apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Termasuk salah satunya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Ini menjadi perintah yang saat ini juga menjadi pergumulan bagi kita umat percaya yang tidak mudah untuk dilakukan. Kalau misalnya kita bergumul dengan kebencian, pergumulan dengan pengampunan, kita tidak bisa besok langsung kita memaafkan Bapak Ibu. Ya kalau misalkan itu dengan anak sendiri, seorang tua, ibu dan anak, mungkin anaknya melakukan kesalahan, sang ibu mungkin dengan legowo, ikhlas. Ya besok akan disambut lagi dengan kasih ibu kepada anaknya. Tetapi bagaimana dengan satu hal yang begitu menyakitkan Bapak Ibu, Saudara dan saya? Yang butuh waktu untuk bertahun-tahun atau butuh waktu berhari-hari untuk bisa melepaskan pengampunan dan maaf. Memang tidak bisa bersegera seperti Abraham untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti halnya kita harus mengasihi dan mengampuni. Tidak bisa hari ini kita dikecewakan, disakiti oleh orang, atau dikhianati atau dilukai oleh orang, lalu besoknya kita bersegera untuk maaf. Tidak semudah itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu, hanya Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Selagi ada keinginan atau kemauan untuk melakukan kehendak Tuhan, itu adalah satu jalan yang baik, menuntun kita kepada kebenarannya. Jangan sampai kita kehilangan kompas, yaitu kebenaran firman Tuhan itu sendiri, sebagai penuntun hidup kita sampai hari ini Bapak Ibu. Kalau Abraham melakukan apa yang Tuhan mau dengan bersegera, karena begitu lekatnya hatinya kepada Tuhan, karena begitu dekatnya atau kepercayaannya begitu kuat kepada Allah, sehingga ia yakin apapun yang Tuhan kehendaki, ya saya akan mengerjakan. Sayangnya di Alkitab tidak dicatat bagaimana perasaan Abraham pada saat itu. Bagaimana pikiran Abraham saat itu ketika ujian yang berat dihadapkan olehnya. Kita melihat juga bagaimana perjalanan Bapak Ibu. Abraham ketika diperintahkan Tuhan untuk membawa Ishak sebagai korban
persembahan. Perjalanan menuju ke tempatnya ini juga tidak 1 hari, tidak 5 jam, 3 hari. Dan ini cukup memakan waktu yang lama. Bisa jadi dalam tengah perjalanan Abraham berubah pikiran. Bisa jadi, ngapain jauh-jauh saya untuk mengorbankan anak saya. Bisa jadi. Tetapi itu tidak terjadi. Abraham tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Abraham tetap fokus dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, ini gambaran yang bukan ujian yang mudah oleh seorang Abraham. Ujian berat, titik terberat Abraham. Dengan keberadaan Ishak sebagai anak yang dikasih dan anak tunggal satu-satunya. Kemudian dengan perjalanan yang jauh, dia mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan saat itu. Bapak Ibu, perintah Tuhan sampai hari ini memang bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Makanya itu kenapa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika menyampaikan firman Tuhan, mari mohon kepada Tuhan supaya memberikan kesanggupan, kekuatan untuk kita bersama-sama bisa diberikan kemampuan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena tidak semua umat Tuhan bisa, karena tidak semua umat Tuhan mengerti, karena tidak semua umat Tuhan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya yang masih memiliki kemauan untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, minta tolong kepada Tuhan supaya kita sama-sama diberikan kesanggupan, khususnya melakukan apa yang Tuhan mau. Mengampuni, mengasihi, memberkati di dalam kekurangan kita, mengasihi dalam hati yang begitu hancur atau yang begitu terluka. Kita memberkati dalam kondisi kita yang saat ini kekurangan. Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau saat ini? Mari mohon supaya Tuhan memampukan kita melakukan bagiannya. Maka Tuhan akan menyediakan bagi kita. Bapak Ibu, Tuhan menyediakan dalam kisah Abraham ini adalah Tuhan memberikan dirinya secara pribadi kepada dan menyatakan kepada Abraham bahwa akulah satu-satunya Allah yang engkau percaya. Dia menjadi satu-satunya penuntun Abraham, perjalanan Abraham. Dia memberkati anak keturunan Abraham. Dan Tuhan Yesus memberikan pribadinya sendiri, ganti apa yang dia korbankan. Bapak Ibu, seringkali pikiran kita ketika kita berkata, Tuhan menyediakan, Tuhan pasti memberikan bagi kita berkat-berkat atau kebutuhan atau keinginan saat ini yang kita doakan kepada Tuhan. Tidaklah salah ketika kita berdoa. Namun mari ingat bersama-sama bahwa ketika kita berkata Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, Tuhan sendiri yang akan memberikan atau pribadi Tuhan sendiri itu akan disediakan bagi kita. Asalkan Bapak Ibu seperti yang Abraham telah lakukan, bagaimana Abraham melepaskan ikatan-ikatan dari hal-hal yang dikasih di dunia ini. Dan yang kedua, bagaimana Abraham mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan menyediakan bagi kita. Apa yang saat ini menjadi doa Bapak Ibu Saudara? Saya tidak pernah tahu, hanya Tuhan yang tahu. Namun mari berkata, mari yakini bahwa kita diberikan kesanggupan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan melepaskan apa yang mengikat kita di dunia ini. Dan tidak menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Maka Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Jehovah Jireh. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini kiranya kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu di rumah untuk boleh bersama-sama diberikan kesanggupan melakukan kebenarannya. Sebab kebenaran firman Tuhan iya dan amin. Dan Tuhan akan menyediakan bagi Bapak Ibu Jehovah Jireh. Mari kita akan bersama-sama menutup di dalam doa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang telah menaungi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau selalu ada. Engkau Allah yang Immanuel menyertai setiap kami umat-Mu. Apapun saat ini musim yang kami hadapi, dalam suka, dalam duka, dalam sulit, dalam bahagia, dalam senang, di dalam tawa, apapun Tuhan musim yang kami hadapi saat ini, kami yakin Tuhan Engkau Allah yang Immanuel bersama dengan kami. Dan kami juga meyakini Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat Tuhan, setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan, dari anak-anak kecil hingga orang-orang tua, kaum Bapak Ibu, yang mereka yang berdoa,
karena pergumulan-pergumulan, karena kebutuhan saat ini yang didoakan di hadapan Tuhan. Biar yakinilah bahwa Tuhan menyediakan dan Yehova Jireh itu memberikan pribadimu sendiri sebagai pribadi yang menjadi pengharapan bagi umat-umatmu sampai hari ini. Mari tolong setiap umatmu Tuhan, tolong jemaatmu Tuhan, di dalam pergumulan apapun saat ini yang didoakan Tuhan, Engkau Yehova Jireh memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Engkau mengulurkan tanganmu, memberikan pengharapan dan kekuatan bagi mereka untuk terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar sampai selama-lama kami meyakini bahwa Engkau Allah Yehova Jireh yang menyediakan pribadimu bagi setiap kami umatmu Tuhan. Sehingga kami beroleh kekuatan dan tuntunan di dalam melangkah melewati hari demi hari. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami percaya dan kami puji dan kami sembah. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.